Akhirnya tuntas sudah. Tes, oke. Saya pikir ada sabotase. Baik, saya pikir tuntas sudah ya. Tinggal satu sesi tersisa. Sesi closing statement. Masing-masing 2 menit. Sebelum dimulai, saya persilakan untuk minum dulu, melenturkan leher, barangkali tadi tegang karena duduknya atau karena jawaban-jawabannya. Silakan buat para pendukung, jika ada yel-yel yang masih mau disampaikan, Pak Johnson. Yang di ujung, Pak Luhut, mau nyanyi lagi sekali lagi, barangkali lebih baik kali ini. Oke, itu yang belakangan tambahan tuh kayaknya tuh. Junifer. Baik, dagangannya rekonsiliasi kayaknya ya. Iya. Terakhir, Hasanuddin. Gak ada. Wah loyo ini. Ini problemnya apa nih? Nggak tahu, panitia kurang kopi barangkali. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulangi lagi apa yang tadi saya coba sampaikan. Satu, bahwa sebetulnya dari 4 kandidat yang hadir, sebetulnya kalau dikumpulkan semuanya ini mengandung semangat buat Pradi itu sendiri. Ada semangat perubahan yang ada di garis depan, saya pikir. Yang kedua, keadilan buat teman-teman yang ada di luar Jakarta. Keadilan itu tidak hanya soal uang, tapi juga soal transparansi, adil terhadap informasi untuk mereka, tapi juga adil soal mereka berhak mendapatkan pengembangan kapasitas. Yang ada hari ini, DPN, kira-kira dari 4 kandidat ini, ada ketidakpuasan melihat DPN hari ini, pengurus pusat di Pradi, bahwa ada uang yang cukup, ada energi yang bisa dikembangkan, yang hari ini belum diantarkan ke mereka, belum dideliver ke mereka. Saya pikir 4 kandidat ini secara urun rembuk tadi ya, berpatungan satu sama lain, mengatakan bahwa organisasi ini punya kapasitas. Yang ingin saya tegaskan, tidak hanya soal uang, tetapi dari sisi jumlah 28.000 yang mungkin tumbuh nanti bisa jadi 30.000. Tetapi juga tidak hanya uang, tidak hanya jumlah, tapi juga sebagai statusnya. Dia punya satu power untuk mendorong atau menggodok arti dari sebuah keadilan di negeri ini. Ada banyak pertanyaan dari para panelis tadi. Kira-kira bahasa gampangnya, apakah pengacara Anda bagian dari kejahatan atau adalah bagian dari pemulihan rasa keadilan itu sendiri? 4-4-nya mengatakan bahwa keadilan itu harus dirumuskan lewat sebuah rasa integritas, martabat tadi ya, kira-kira bahasanya, transparansi, peran serta, tanggung jawab, dan juga konkret buat masyarakat. Tidak hanya undang-undang advokat, tapi para advokat sebagai warga negara juga terikat pada undang-undang bantuan hukum, yang lebih menohok lagi mengatakan bahwa setiap masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu, itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Ada para kandidat di sini yang sudah, kalau orang jalanan bilang, sudah berkubang dengan bantuan hukum, dengan pertanggungjawaban, dengan perjuangan terhadap rasa keadilan itu sendiri. Kalau nanti mereka terpilih, mereka akan dapat satu kendaraan besar yang namanya Pradi, supaya mereka bisa membuktikan kalau mereka mengulangi kesalahan menggunakan Pradi sebagai instrumen yang tidak mampu mendorong keadilan, saya pikir mereka semua hanya akan dikenal sebagai pengobrol janji, kira-kira begitu ya. Tapi kalau nanti mereka memulai hari pertama hingga hari terakhir di 5 tahun ke depan dengan sebuah karya-karya yang besar, mudah-mudahan inilah cita-cita kita, mudah-mudahan mereka akan menjadi kontributor yang penting. Harapan saya secara personal sebagai anggota Pradi juga, mudah-mudahan
semua perdebatan ini bisa saling mengoreksi dan saling membantu. Tapi yang menyedihkan buat saya hari ini, dari 4 kandidat ini tidak ada yang memberikan komitmen bagaimana membantu Nur Anissa untuk mendapatkan kartunya supaya segera disumpah. Masih ingat Nur Anissa? MC tadi loh Pak. Mana Nur Anissa? Ada tuh dia tuh. Kolusi ya? Enggak, paling kan dijelaskan mekanismenya bagaimana. Itu yang saya tanya tadi kepada Hasanuddin, kenapa bisa? Padahal saya udah pancing dari awal, Nur Anissa calon anggota Pradi lagi nunggu. Tapi nggak ada yang menjelaskan. Nah, itu yang membuat saya kecewa. Baik, siapa yang mau memulai? Saya persilakan. Baik. Tolong kasih tahu ke sini semua. Kenapa harus pilih seorang Junifer Girsang? Kenapa harus saya? Apa yang akan terjadi? Silakan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekanku yang saya cintai. Apa yang saya sampaikan dalam visi misi tadi itu tidak ada dan berdiam hanya di dalam hati saya, manis di mulut saya. Semua itu kita tuangkan dalam satu komitmen terpilih. Yang ini semua cabang yang kami kunjungi sudah kami serahkan. Artinya apa? Artinya kalau kami terpilih, silakan seluruh anggota menagih janji yang tertulis ini. Kami akan laksanakan. Kalau tidak, namanya pengacara, namanya advokat, Anda bisa somasi kami dan minta pertanggungjawaban kepada kami. Kemudian yang kedua, Munas 26-28 akan berlangsung. Harapan saya sebagai calon ketua, kiranya Munas itu berjalan dengan baik. Tidak ada kecurangan. Kita adalah satu. Kita adalah Pradi. Jauhkan kebencian. Kita adalah sahabat. Kita harus menjaga harkat martabat advokat ini. Harapan saya juga kepada penyelenggara, Anda harus independen dan betul-betul bertanggung jawab melaksanakannya. Kalau tidak, akan terjadi perpecahan lebih lanjut. Kalau terjadi perpecahan, nama baik kita, advokat, tidak ada nilainya lagi. Dan kita semakin terpuruk. Kita sepakat untuk itu. Dan saya pribadi menyatakan menolak cara-cara anarkis dan menolak tindakan-tindakan yang tidak baik untuk benar advokat. Terima kasih. Aplaus. Yang terbaik, aplaus yang terbaik buat Pak Junifer. Berikutnya saya persilakan dari ujung sebelah sana Pak Luhut, closing statement. Waktu Anda 2 menit, kita mulai dari sekarang. Terima kasih saudara moderator, rekan-rekan sekalian atau saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ada visi yang jelas. Andai kata saya terpilih jadi ketua umum Pradi, ke arah mana nanti yang akan dibawa? Pradi menjadi rumah bagi semua advokat. Dengan kata lain, ini tidak sekedar rekonsiliasi, tapi lebih luas daripada itu. Nah, oleh karena itu maka rumah di sini tidak sekedar fisik, tapi adalah konseptual. Ada 5 tadi misi untuk sampai ke sana. Dan saya percaya misi ini adalah tidak utopis, tidak mengada-ada, tapi memang real dan merupakan kebutuhan tidak saja advokat, tapi juga masyarakat yang lebih luas. Karena saya percaya kalau ini sudah dilakukan dalam waktu 1 periode yang saya katakan di akhir tahun yang lalu, kalau saya terpilih saya hanya 1 periode dan saya katakan saya akan cuti sebagai advokat dan kemudian saya mengurusnya dengan sungguh-sungguh karena ini memang sangat berat. Nah, oleh karena itu sebagai implikasi yang konkret dari menjalankan program ini ialah maka akan tumbuh trust atau kepercayaan. Tidak sekedar perjanjian tertulis, tapi ini adalah trust. Dari trust itu akan meningkat menjadi satu integritas. Jadi dengan trust dan integritas maka advokat akan sungguh-sungguh menjadi noble, ya, officium nobile.
Dan organisasi advokat harus kita wujudkan yang di dalam undang-undang disebut sebagai penegak hukum. Advokat adalah penegak hukum dan wadahnya adalah menurut Mahkamah Konstitusi adalah auxiliary independent state organ. Jadi harus diwujudkan nobility Baik, dan terima state kasih. organ itu. Aplaus buat Pak Luhut. Yang ketiga, closing statement dari Pak Hasanuddin. Kenapa semua orang, terutama yang mewakili DPC, harus memilih Anda jadi Ketua Umum Pradi? Waktunya 2 menit, kita mulai dari sekarang. Saya sih nggak yakin kalau itu. Saya ingin mengoreksi rekan Juniper juga bahwa sebenarnya kecurangan sudah terjadi hari ini itu nggak perlu dilakukan. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua advokat Indonesia melihat ini sebagai fakta real hari ini. Dan oleh karena itu harus kita awasi juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap berkeinginan banget supaya kualitas advokat Indonesia ini bisa lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi dan bisa setara dengan advokat asing. Karena bayangan saya 2015 ini masyarakat ekonomi ASEAN sudah harus kita hadapi. Saya kecewa banget nanti kalau kemudian advokat asing masuk kita jadi penonton. Nah, caranya adalah meningkatkan pendidikan. Kemudian saya sudah mulai melakukan transfer knowledge advokat asing di Indonesia kepada teman-teman kita di daerah. Tentu saja biayanya juga biaya mereka itu, bukan biaya Pradi. Nah, yang kedua, kita harus memperkuat tadi adalah soal etik. Dan yang keempat, kita harus melakukan rekonsiliasi, wajib hukumnya itu. Dan yang kelima, kita harus membangun komunikasi yang efektif dengan semua lembaga penegak hukum termasuk pemerintah dan DPR. Tanpa itu kita tetap mengulangi sejarah yang terus menerus. Dan kemudian harus dihindari perpecahan di Makassar adalah mutlak kita harus lakukan, menjaga jangan sampai terjadi itu. Kalau tidak, berarti kita sudah meneruskan lagi tradisi advokat yang terus-terus berkelahi. Saya nggak mau ini. Dan menurut saya sudah ada modal dasar kita, Pradi sudah menjadi bagian penting. Tadi Bang Luhut sudah mengatakan, bisakah itu menjadi rumah yang nyaman bagi advokat Baik, Indonesia? terima kasih. Silakan aplaus buat Pak Hasanuddin. Terakhir, Pak Hampret, closing statement. Kenapa Anda harus jadi Ketua Umum Pradi? 2 menit waktu Anda, kita mulai dari sekarang. Silakan. Teman-teman advokat yang saya banggakan, 5 tahun ke depan ini merupakan taruhan untuk kita, Covadis untuk advokat semuanya. Jadi saya tidak main-main untuk menyatakan bahwa Pradi harus ada perubahan. Paradigmanya yang saya kemukakan adalah paradigma desentralisasi dan penguatan terhadap organisasi. Itu mutlak harus dilakukan. Nah, 9 program yang saya kemukakan itu adalah mengikuti paradigma tersebut. Kalau selama ini sudah dari dan oleh advokatnya sudah dilakukan, untuknya yang belum sama sekali. Oleh karena itu 9 langkah perubahan yang saya kemukakan ini adalah untuk manfaat bagi para anggota kita, para advokat, untuk masyarakat, bangsa dan negara, untuk penegakan hukum yang adil. Tetapi saya tidak bisa sendiri melakukan perubahan. Kita harus bersama-sama melakukan perubahan itu. Dan bukankah semua ajaran mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau kaumnya tidak ingin mengubah nasibnya sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita kasih aplaus yang terbaik